Ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Ketika kita belajar untuk melepaskan, coba bayangkan bagaimana rasanya jika kita bisa berhenti peduli pada hal-hal yang tak bisa kita kontrol dan justru fokus pada apa yang benar-benar berkuasa atas kita, pikiran dan sikap kita sendiri. Bayangkan kehidupan yang lebih ringan, lebih damai tanpa tekan dari harapan atau penilaian. Ekstal bagian besar dari kita merasa terjebak dalam lingkaran sosial yang terus menuntut pengakuan kekayaan atau kesuksesan, namun apakah itu benar-benar jalan menuju kebahagiaan? Apa jadinya jika kita bisa berhenti berfokus pada ekspektasi orang lain dan berani merangkul ketenangan batin yang hanya datang dari dalam diri kita sendiri? Hari ini kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip stoikisme yang sudah diajarkan sejak ribuan tahun lalu bisa membantu kita untuk melepaskan beban-beban tersebut dan menguasai yang berapatis. BBK dan B. Kamu kahim, hi dan baising akanudi. A. Jangan lupa juga unuk berlangganan kena. Inikah pertama unuk mengah. T. Pralaners keban yang musik sejati pernahkah musik kamu berusaha keras untuk memenuhi standar yang diberikan masyarakat, seperti memiliki lebih banyak uang, status, atau popularitas. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketergantungan pada validasi eksternal, suatu pola yang meskipun sangat umum dapat menahan kita untuk hidup dengan tenang dan otentik. Kaum Stoik seperti yang diajarkan oleh Seneca mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari kebutuhan ini. Dalam salah satu tulisannya, Seneca menekankan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti mengharapkan pujian atau penilaian orang lain. Kebijaksanaan adalah seni untuk mengendalikan pikiran, bukan dunia, kata Seneca. Artinya kita harus fokus pada pengendalian diri kita sendiri, bukan pada bagaimana orang lain melihat kita. Ketika kita bisa berhenti mencari pengakuan eksternal, kita mulai menemukan kebahagiaan yang lebih autentik. Tapi kenapa hal ini begitu penting di dunia yang serba kompetitif? Ini mudah untuk terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, baik itu dalam karir, penampilan, atau bahkan hubungan sosial. Akhirnya ini bisa membuat kita merasa kelelahan, stres, dan kehilangan arah. Dan inilah yang sering membuat kita merasakan kekosangkun. Kita yang ausken musik not ini. Kita aksi kita unient musik dengan okus p. Apa yang kita kontrol yaitu pikiran dan sikap kita. Kita mulai mengil kendali penuh at kehidupan kita. Prinsip ini juga sejalan dengan norikogni behavioral dari Albert yang mengatakan buah cara kita berpikir akanen pengaman kita. Ketika kita pola pikirkan baheng akan merasakan perubahan yang signifikan dalam cara kita menghadapi hidup. Kita menjadi lebih bebas, lebih damai, dan lebih mampu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita tanpa tergantung pada penilaian eksternal. Begitulah cara kaum Stoik mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari validasi eksternalusinya, bukan dengan berusaha lebih kas unuk mencari pengakuan atau mengubah diri agar sesuai dengan harapan orang lain, tetapi dengan merangkul siapa kita sebenarnya dan fokus pada apa yang kita kendalikan. Jadi jika kamu merasa terbak dalam pencarian validasi dari luar, cobalah untuk berhenti sejenak dan introspeksi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidupmu? Kebahagiaan sejati yang dari Danso. Ini ya, and musik yang banyak dari kita yang merasa terombang-ambing dalam hidup dihadapkan pada situasi yang tak terduga, perasaan yang sulit dikendalikan, atau bahkan kecemasan yang tampaknya datang tanpa alasan yang jelas. Kita sering merasa tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di luar diri kita, itu kerjaan, hubungan, atau unia yang gak kompleks ini. Namun di sinilah stoikisme memberikan panduan yang luar biasa. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, pikiran, emosi, dan reaksi kita terhadap dunia. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, dalam Meditations-nya menulis, dunia ini tidak bergerak sesuai dengan keinginanmu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponnya. Ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Mengapa ini penting? Karena kita
seringkali terjebak dalam perasaan tertekan atau marah akibat hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mempengaruhi cuaca apa yang orang lain katakan atau situasi GL yang mengahai di kita, tapi kita dapat memilih bagaimana kita merespon, dan itulah inti dari Isme. Epos yang dikendengan jarannya tentang pengendalian mengatak T not to how. Dan pernyataan ini mengajarkan kita untuk berhenti meres kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan atau dihadapkan dengan kritik. Alih-alih merasa terluka atau marah, kita bisa memilih untuk tetap tenang belajar dari pengalaman itu dan melanjutkan perjalanan kita tanpa terbebani emosi. Negatif ini bukan berarti kita menekan emosi atau mengabaikan realitas, melainkan lebih kepada membangun kesadaran diri yang memungkinkan kita untuk memilih respon yang lebih konstruktif. Hal ini juga terkait erat dengan teori kontrol diri dari Walter Mischel yang terkenal dengan eksperimennya marshmallow test. Dalam percobaannya, Mischel menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunda kepuasan memilih untuk menahan diri dari godaan seketika akhirnya lebih sukses di masa depan. Ini sejal dengan Jarano Engend, musik mana penguasaan atas diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih terkendali. Jika kita mampu menguasai diri kita, pikiran, perasaan, dan reaksi kita terhadap dunia, kita akan lebih siap untuk menghadapi kesulitan dengan lebih bijaksana. Kita akan belajar untuk tidak terbawa arus dan tetap stabil terlepas dari apa yang terjadi di luar kita. Dengan kata lain, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati datang dari pengendalian atas diri kita sendiri, bukan dari mengendalikan dunia luar. Apa yang bisa kita lakukan secara praktis untuk mulai mengendalikan diri kita? Salah satunya adalah dengan latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan berlatih untuk fokus pada saat ini, kita menjadi lebih sadar terhadap pikiran dan emosi kita sehingga kita bisa memilih respon yang lebih bijaksana daripada reaktif. Selain itu, kita bisa menerapkan kebiasaan sehari-hari seperti meditasi atau refleksi diri untuk membangun ketenangan batin yang lebih dalam. Mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ketika kita belajar untuk menguasai pikiran dan perasaan kita, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi kita juga mulai hidup dengan lebih autentik, lebih dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang. Jadi mulailah dari, karena itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan. Tidak ada yang tetap dalam hidup ini. Segala sesuatu berubah, waktu berlalu, orang datang dan pergi, impian yang dulu kita kejar mungkin tidak lagi. Ini kita menerima perubahan. Manusia cenderung mencari kepastian, kenyamanan, dan stabilitas. Kita ingin mempertahankan hal-hal yang kita sukai dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi dunia tidak berputar mengikuti keinginan kita. Kita kehilangan pekerjaan, hubungan berakhir, dan bahkan tubuh kita sendiri terus berubah seiring waktu. Marcus Aurelius pernah berkata, Allah, sesuatu yang kita lihat berubah dan kita sendiri adalah bagian dari perubahan itu. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar abadi, dan semakin kita melawan kenyataan ini, semakin kita menderita. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin datang dari menerima perubahan, bukan melawannya. Seneca bahkan menyebutkan dalam suratnya bahwa kehidupan itu seperti sungai yang terus mengalir. Kita bisa mengeluh karena airnya tidak diam, atau kita bisa belajar berenang dan mengikuti arus. Mengapa kita sulit menerima perubahan? Dari sudut pandang psikologi, kesulitan menerima perubahan seringkali berasal dari rasa takut akan ketidakpastian. Otak kita secara alami lebih suka rutinitas dan hal-hal yang bisa diprediksi, karena ini memberi rasa aman. Musik yang musik kendali iswa, sebitus. Musik bersifat sementara jika kita melihat kembali kehidupan kita. Berapa banyak hal yang dulu terasa besar tetapi kini tidak lagi begitu penting. Apa yang dulu kita anggap sebagai masalah besar sekarang hanya kenangan yang kita tertawakan. Kesadaran bahwa segala sesuatu akan berlalu bisa memberi kita perspektif yang lebih luas dan membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada situasi saat ini. Kedua, ubah sudut pandang dari kehilangan menjadi kesempatan. Seneca mengingatkan bahwa perubahan seringki membawa sesuatu yang kehilangan ikja.
Pelus caisai kita kesatan untuk lebih mengenal sendi senya ori. Neuroplastisitas otak kita sebenarnya bisa dan perubahan daripada merasa dikalahkan. Olehnya ketiga latih diri untuk menerima ketidakpastian dengan tenang stikisme, menganjurkan latihan mental yang dikenal sebagai PR meditatio malorum, membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dan menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup ini, bukan untuk membuat kita pesimis tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental sehingga kita mudah. Musik kita, musik perannya B dan musik berah atau menyahru ini tentang memahami bahwa perubahanlah bagian dari perjalanan kita. Kita baunuk danen atau danu hersnya fosioik butent menjaha. Kibaladanen, musik menjahan lihatlah sebagai kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih tangguh dan lebih selaras dengan aliran kehidupan itu. Musik sendiri di dunia ini ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan, namun betapa seringnya kita justru menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Hujan turun di hari penting, keputusan atasan yang merugikan kita, seseorang yang kita cintai pergi meninggalkan kita, semua itu berada di luar kendali kita, tapi reaksi kita terhadapnya itu pilihan. Kita etus jangan mengharapkan sesuatu terjadi seperti yang kamu ingin, tetapi teral hal-hal sebagaimana anya, maka hidupmu akan berinil. Takdir bukan sekadar menerimanya dengan pasrah, tapi benar-benar menyambutnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Mengapa kita sering melawan takdir? Secara psikologis manusia memiliki keinginan alami untuk merasa berkuasa atas hidupnya. Konsep ini sejalan dengan locus of control dalam psikologi orang. Dengan internal locus of control percaya bahwa mereka bisa mengendalikan hidup mereka. Secara orang dengan merasa hidup mereka ditentukan faktor luar, namun stoikisme mengajarkan keseimbangan. Kita harus berusaha sebaik mungkin, tetapi juga harus menerima kenyataan ketika ilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ini bukan tentang menyerah, tentang menyesuaikan ekspektasi dengan realitas agar kita tidak terus-menerus merasa frustrasi. Bagaimana cara memahami dan menerima takdir dengan bijaksana? Pertama, bedakan antara usaha dan hasil. Kita bertanggung jawab atas usaha kita, bukan hasilnya. Sama seperti petani yang bisa menanam benih dengan tapi tidak bisa mengelolanya. Fokuslah pada proses, bukan hanya pada hasil. Akhiri ansesu musik tea musik kepnya musik dan musik enkanen meraih sesu yang kau peruangkan atau watilangan ses yang musik itu kesulitan itu yang membentuk siapa dirimu. Hari ini Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghari kesulitan untuk menghadapinya dengan kepala tegak dan menjadikannya sebagai yat unuk. Orang stoik tidak ini terjadi tapi baim aku bisa menjadi lebihan musik. Konsep ini dikenal sebagai posttraumatic growth, suatu fenomena di mana seseorang justru berkembang menjadi lebih kuat setelah menghadapi kesulitan hidup. Penelitian dalam psikologi positif oleh Martin Seligman menunjukkan bahwa orang yang mengalami tantangan besar dalam hidup tetapi menghadapinya dengan pola pikir yang tepat cenderung menjadi lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih mampu menemukan musik. Yang lahir sebagai budak dan mengalami kehidupan yang keras mengatakan bahwa keadaan tidak seseorang menjadi atau tapi cara seseorang menanggapinya yang menentuk. Segalanya ini indar kekuat. Mentaloikisme bagaimana cara kesulitan menjadi peruha, persekat kesanji. Musik ini indaraviau. Musik S. Atis mengajar B. K1000 Syautut yang Iva. Musik Gunepum oik membangkan senario terbur yang bisa terjadi. Ini bukan pesimisme, tapi persiapan mental. Dengan cara ini mereka tidak terjut atau waniktika. Kesulitenggen benangkukan makna diik. Kesanor Frankelman search for meaningul yang gikias unukend. Musik, kesulitan yang kita alami, apakah itu sebagai pelajaran, sebagai pengalaman yang membentuk karakter, atau sebagai
Jetuku orang maka endan itu tidak akanis membawa kesan buat yang kita. Musik seperti pedang yang ditempa dalam api, kita juga menjadi lebih tajam, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Setelah tantangan jadi lain ketika hidup memberimu ujian. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar sana. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan. Musik, Seperah berkata, jangan biarkan masa lalu main waktumu, dan jangan biarkan masa depan membuatmu cemas satu-atunya. Hal yang benar-benar kita iki saat ini, kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan pikiran. Kita sering terbak anara menyes masa lalu atau khawatirkan masaan kitab mengulangang kesahan yang sudahu. Musik atau terjadi, tapi apa gunanya kaum stoik memahami bahwa masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tiba, dan satu-satunya hal yang benar-benar nyata adalah saat ini. Mengabaikan momen ini berarti membuang satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Mengapa hidup di saat ini itu penting? Konsep ini sangat relevan dengan penelitian dalam psikologi modern, terutama dalam bidang mindfulness. Mindful Dunia Pilinis menemukan bahwa hidup dengan kesadaran penuh di saat ini dapat mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan meriki kesejahteraan. Mentisep Amor yang berai menulis, jangan biarkan hidupmu berlalu tanpa benar-benar hidup di dalamnya. Bagaimana cara melatih diri untuk merangkul masa kini? Pertama, sadari bahwa penyesalan dan kecemasan itu ilusi. Seneca Perah berkata, kita lebih sering menderita imajinasi kita daripada kenyataan. Banyak ketakutan yang kita rasakan tentang masa depan sebenarnya tidak pernah terjadi. Begitu menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Kedua, latih kesadaran penuh dengan teknik mindfulness. Perhatikan naasmu, rasakan kehadiranmu di tempat ini, nikmati setiap momen. Sekecilun penelitian menunjukkan bahwa latihan mindfulness dapat mengubah struktur otak kita melalui neuroplastisitas, memungkinkan kita untuk menjadi lebih fokus dan lebih bahagia. Ketiga, berhenti mengejar masa depan yang tidak ada akhirnya. Kita sering berpikir, aku akan bahagia jika punya lebih banyak uang, jika sukses, jika punya pasangan yang tepat. Tapi setelah mendapatkan itu semua, kita mencari yang lain lagi. Epictetus mengingatkan kita, jika kamu terus mencari kebahagiaan di luar dirimu, kamu akan selalu merasa kekurangan. Keempat, lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang daripada sibuk memikirkan masa depan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki hidupku. Marcus Aurelius menulis, jangan buang waktumu memikirkan bagaimana seharusnya dunia ini. Gunakan waktu itu untuk membuat dirimu lebih baik. Kelima, terima kenyataan apa adanya. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu atau masa depan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita bertindak saat ini. Ini adalah inti dari filosofi Stoik. Jika kamu merasa terjebak dalam pikiran tentang masa lalu atau masa depan, ingatlah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Dan seperti kata Marcus Aurelius, hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok, tapi pelajari sesuatu seakan-akan kamu akan hidup. Musik selamanya. Musik, ir jalan mulus. Padahal hidup adalah siklus naik turun, lahir mati, gagal, bangkit. Kaum Stoik memahami bahwa segala sesuatu memiliki ritmenya sendiri. Kita tidak bisa melawan hukum alam, tapi kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terelakkan. Mengapa mengenali siklus kehidupan itu penting? Pertama, hidup tidak bisa dipaksakan. Epictetus berkata, hal-hal tidak terjadi seperti yang kita inginkan, tapi yang harusnya terjadi. Ini bukan berarti kita harus menyerah, tapi kita harus paham bahwa kita tidak selalu mengerahan usah kitanya. Dunia estasi pasar selui siklus, naanggu nestor, bijat jatuh mere siklus. Musik ini sejalan dengan konsep resiliensi, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memahami bahwa penderitaan hanya bagian dari perjalanan hidup lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Bagaimana menerapkan prinsip ini? Pertama, terima perahan sebagai dar. Amorati mencai takdir mengajarkan kita untuk tidak hanya menerah, tapi juga
merangkul perahan sebagai bagandar. Perjalankah jangan terlalu melatpe hal-hal. Yang Sarah Seneca mengingatkan kita bahwa kekaan status bahkan hubungan, semuanya isa heng jika kita terlalu melat, kita akanak perah berik. Kita harus ingat bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita secara permanen. Ketiga, bersiaplah untuk musim buruk. Sama seperti petani yang tahu bahwa musim dingin pasti datang, kita juga harus bersiap menghadapi masa-masa sulit. Simpan untuk keadaan darurat. Jaga kesehatan sebelum sakit datang. Bangun ketahanan mental sebelum masalah muncul. Dengan persiapan yang baik kita tidak akan terkejut ketika jika kamu sedang mengalami masa sulit. Ingatlah, ini hanya bagian dari siklus. Seperti malam yang berganti siang, kesedihan juga akan lalu. Dan jika kamu sedang kejaya nikmati, tapi jangan lengah kena siklus akan terus berseka. Marcus Aurelius, jangan agehim dari masa agar kamu bisa menjadi lebih kuat menghadapinya. Ek perah berk, orang miskin bukanlah mereka yang tidak memiliki harta diunyang. Musik, bel, itu musik, ipu swauk hukur. Musik sudah memiliki banyak hal yang dunia hanya impian kita. Jangan membandingkan dengan orang lain. Media sosial kita hai orang seahal kita han motan mereka bayang senya atau status epetus berka kamilan ses dan hana kamiknya dianya apa Arya. Jika kebahagiaan kita berganpe mobil mewah, jabatan tinggi, atau jumlah pengikut di media sosial, maka kita telah menjadi budak dari hal-hal itu. Studi psikologi menunjukkan bahwa setelah mencapai pendapat tertentu yang untuk memenuhi kebutuhan dasar tambahan, musik yang ing berbulah, musik yang anendak, aku kan ini, musik segalanya. Tapi saat kamu tidak lagi membutuhkan musik, apa di dunia yang semakin individualistis, banyak orang sibuk mengejar ambisi pribadi. Tapi di tengah itu semua ada satu pertanyaan yang jarang diajukan, apa yang kita berikan kepada dunia? Marcus Aurelius, seorang kaisar yang isa saja hiup kemahantan, Pulia pun menul. Apa yang bermanfaat bagi kawanan juga tidak bermanfaat bagi individualisme. Bu hanya ten men hai, apa-apa ten menjadi baik dari sesu yang besuagi dan nampak posmeng berak sendianik ber. Modern membuktikan sebaliknya. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang sering membantu orang lain memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi, kesehatan mental lebih baik, dan bahkan hidup lebih lama. Ini disebut Heller's High, sebuah efek psikologis di mana seseorang merasa lebih bahagia setelah musik berbuat yang untuk sen buka pautan. Karena hidup tanpa orang lain itu sulit, tapi karena kita kehilangan makna jika hanya mengejar kepentingan pribadi. Cara praktis untuk mikan manfaat tanpa merasa terbani. Pertama, berbuat baik tidak harus besar. Banyak orang berpikir bahwa memberi harus dalam bentuk donasi besar atau heri kahal kanak perhan atau karkataik bisa mengubah hidup seseorang. Kedua, menolong orang lainah investasi bukan pengorbanan. Nepus mengajarkan bahap keikan yang kita akan kepada kita yang takuga bukan berarti kita mantu dengan harapan balasanap hidang musik itu pikir nanti kalau aku sudah sukses, aku baru akan membantu orang lain. Kemungkinan besar kita tidak akan pernah merasa cukup untuk mulai berbagi. Bahkan di tengah keterbatasan kita selalu bisa berbagi sesuatu, waktu, ilmu, atau bahkan sekadar perhatian. Kita bisa punya segalanya, tapi jika kita tidak memberi, dampak pada siapapun kita hanya sedang menjalani kehidupan yang kosong. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tidak ada orang yang bahagia hanya dengan hidup untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, kebaikan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan di tengah hiruk-pikuk dunia. Kita sering terjebak dalam siklus yang sama, bangun, bekerja, menghadapi masalah, lalu tidur, hari berganti. Tapi apakah kita benar-benar memahami kemana arah hidup kita? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan buang waktumu lagi. Mulailah mengamati dirimu sendiri. Stoikisme bukan sekadar menerima hidup apa adanya, tetapi juga menyelami diri sendiri, mengenali pola pikir, memahami tindakan, dan terus memperbaiki diri. Mengapa merenung itu kebanyakan orang lebih banyak berpikir tentang apa yang terjadi di luar diri mereka dibandingkan dengan di kepala. MKND
pelianikolog gingitif menahwa kadaran musik svarenes kambadan musik menguran jepu samanen yanga A menyalahkan diri sendiri melainkan tentang memahami pola yang berulang dalam hidup kita dan mencari cara untuk berkembang bagaimana melakukan refleksi. Dengan cara stoik pertama menulis jurnal, malam Marcus Aurelius melakukan ini. Setiap malam dia menulis bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri, menganalisis kesalahannya, memahami pikirannya dan menemukan cara untuk hidup lebih baik esok hari kedua. Mengamati kewa atau strananakah inian daliku jawannya. Tidak, inis, itu ini. Musik pernah benar-benar tahu kemana kita pergi, atau kita bisa berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri sendiri seneka, berkata hanya orang bodoh yang terus berjalan tanpa pernah bertanya, apakah jalan yang dia lalui benar pada akhirnya? Merenung bukan sekadar berpikir, tetapi sebuah alat untuk hidup dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa banyak yang bisa kita kendalikan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap momen. Dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kesadaran penuh, kaum stoik memahami bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka tidak membiarkan itu menjadi alasan untuk mereka memilih untuk melaskan hal yang mereka endalikan. Fokus P, perumuhani dan tetap berpegang P, prinsip. Mereka tidak peduli akas dunia ubiahkan mereka. Kita tidak bisa mengah masa lalu dan kita juga tidak bisa si masaan pasti, tapi ada satu yang selalu ada. Musik kendaliel, musik imilk, musik kita tir video, musik ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, jadikan ini awal dari perjalananmu untuk hidup lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya.